Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Bu Kiki. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelumnya, masih ingatkah kalian apa itu teks eksposisi? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teks eksposisi. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, teks eksposisi ialah teks yang berisi gagasan atau pandangan kita sebagai penulis terhadap suatu masalah yang dikuatkan dengan argumen. Nah, argumen itu apa? Argumen itu adalah suatu pendapat logis ya, bisa berupa pendapat logis, bisa berupa fakta atau data, ataupun juga bisa berupa pendapat dari seorang ahli. Kegiatan hari ini adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kaidah-kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 6 ya anak-anak. Baiklah, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama ialah banyak menggunakan kata istilah. Nah, apa itu kata istilah? Kata istilah ialah kata atau istilah yang memiliki makna tertentu dan digunakan pada bidang-bidang khusus tertentu. Nah, ini ya, misalnya teks eksposisi yang kita buat itu tentang atau membahas tentang masalah kesehatan. Jadi istilah-istilah yang akan sering muncul atau kata istilah yang sering banyak muncul dalam teks itu seperti kata virus, stetoskop, nah pokoknya istilah-istilah tentang kesehatan. Misalnya kita membahas tentang alam gitu ya. Jadi istilah yang akan sering muncul nanti seperti fotosintesis, terus mungkin seperti apa lagi. Kebanyakan ya istilah-istilah dalam ilmu alam tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua yakni menggunakan 3 macam konjungsi. Yang pertama ada konjungsi temporal, yang kedua konjungsi kausalitas, dan yang ketiga konjungsi pertentangan. Nah, kita bahas yang pertama dahulu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal ialah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ya. Jadi yang menunjukkan kata hubung waktu itu adalah konjungsi temporal. Contohnya seperti kata selanjutnya, lalu, kemudian, lebih lanjut. Nah, itu termasuk kategori konjungsi temporal. Nah, selanjutnya yang kedua tadi adalah konjungsi kausalitas. Nah, kausal. Nah, kausal kan artinya sebab ya, kausal. Nah, jadi konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Nah, contohnya seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, itu adalah kata-kata yang termasuk kategori konjungsi kausalitas. Nah, yang terakhir di sini konjungsi yang sering digunakan ialah konjungsi pertentangan. Nah, konjungsi pertentangan contohnya seperti apa? Nah, contohnya untuk konjungsi pertentangan itu seperti kata namun, sebaliknya, padahal, melainkan. Nah, itu adalah kata-kata yang menunjukkan pertentangan ya anak-anak. Makanya disebut sebagai konjungsi pertentangan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketiga ialah menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu seperti apa ya? Nah, kata kerja mental itu ialah kata kerja yang menunjukkan kegiatan abstrak. Kegiatan abstrak. Nah, jadi begini anak-anak. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kata kerja mental, saya di sini akan juga sedikit menjelaskan tentang jenis kata kerja berdasarkan kegiatannya itu dibagi menjadi dua ya, yaitu kata kerja mental dan kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan terlebih dahulu ya, saya jelaskan. Kata kerja tindakan ialah kata kerja yang kegiatannya itu terlihat secara langsung, konkret. Misalnya seperti kata makan, menulis, tidur, membaca. Nah, itu kan kegiatannya terlihat ya, secara fisik dia tuh terlihat konkret gitu ya. Nah, lalu untuk kata kerja mental ialah kata kerja yang kegiatannya itu abstrak, tidak terlihat. Nah, contohnya seperti apa? Apakah ada kegiatan yang tidak terlihat? Ada. Contohnya seperti kata mencintaimu, merindukanmu, merasakannya. Nah, apakah kegiatan mencintai itu terlihat secara nyata anak-anak? Nah, tidak kan ya? Nah, apakah kegiatan merindukan itu kegiatannya terlihat? Tidak kan ya? Nah, oleh karena itu, maka kata kerja seperti itu dikatakan sebagai kata kerja abstrak atau kata kerja mental, gitu ya. Nah, untuk teks eksposisi ini banyak sekali menggunakan kata kerja yang mental, ya, gitu. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang keempat ialah
banyak menggunakan kata perujukan. Nah, kata perujukan yang digunakan dalam teks eksposisi itu contohnya seperti kata menurut, berdasarkan, lalu merujuk. Nah, biasanya kan karena kan eksposisi ini tujuannya kan untuk menyatakan pendapat kita yang disertai dengan argumen-argumen yang menguatkan. Nah, di sini kan argumen saya bilang tadi bisa berbentuk fakta dan data, sehingga biasanya kata yang digunakan untuk mengantarkan ketika kita akan menyampaikan sebuah data itu ya seperti berdasarkan data atau berdasarkan hasil survei. Nah, kata berdasarkan, kata menurut, kata merujuk, nah itu ialah kata perujukan. Sampai pada kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kelima. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang kelima, teks eksposisi itu banyak menggunakan kata persuasif. Nah, kata persuasif itu apa? Kata persuasif itu ialah kata yang menunjukkan ajakan. Nah, karena kan pada teks eksposisi di bagian yang terakhir itu ya, di strukturnya yang terakhir itu kan ada rekomendasi. Nah, pada bagian rekomendasi itu akan banyak ditemukan kata-kata persuasif seperti kata hendaklah, marilah kita. Jadi diharapkan, nah, kita perlu, kita harus. Nah, itu adalah kata-kata persuasif ya, yaitu kata yang mengajak. Pada kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terakhir, yaitu teks eksposisi banyak menggunakan kalimat verba. Kalimat verba itu apa? Kalimat verba itu ialah kalimat yang predikatnya itu berupa kata verba. Nah, contohnya seperti ini. Kalimat verba. Kalimat verba itu apa sih anak-anak? Kalimat verba ialah kalimat yang berpredikat verba. Maksudnya seperti apa? Nah, ini saya beri contohnya ya, sebuah kalimat. Perhatikan kalimat berikut. Setiap hari Atta membuat video. Nah, kita harus cari tahu dulu mana predikat dari kalimat ini. Berarti kita analisis dulu ya fungsi kalimatnya. Oke ya, setiap hari. Nah, dia memiliki fungsi kalimat sebagai keterangan. Keterangan waktu kan ya, setiap hari. Ya, terus subjeknya di sini berarti Atta, ya. Lalu predikatnya membuat, objeknya video. Oke. Nah, di sini kan sudah diketahui berarti ya predikatnya adalah kata membuat. Nah, kata membuat ini dia termasuk kata verbakah atau kata nominakah atau kata sifat anak-anak. Nah, membuat ini kan kata kerja ya atau kata verba. Nah, berarti ini predikatnya ini, predikat dari kalimat ini ialah kata verba. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalimat ini adalah kalimat verba karena predikatnya berupa verba ya, berpredikat verba. Tuh. Nah, lalu apakah ada kalimat yang predikatnya itu bukan kata verba? Ada. Nah, ini contohnya. Perhatikan, nilai ulangan gigi selalu yang tertinggi. Nah, kita coba analisis dulu fungsi kalimatnya. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang ini, nilai ulangan gigi ya, dia subjek. Predikatnya selalu yang tertinggi. Nah, predikat selalu yang tertinggi ini apakah frasa yang memiliki kata verba kah yang tertinggi? Bukan ya, kata tertinggi di sini berarti dia kata sifat. Berarti kalimat ini tidak bisa dikatakan sebagai kalimat verba, tapi kalimat ini dikatakan sebagai kalimat adjektif atau kalimat sifat. Gitu ya anak-anak, bisa membedakan ya antara kalimat verba dengan kalimat yang lainnya. Oke. Itu dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat verba transitif dan kalimat verba intransitif. Berikut akan saya jelaskan secara detail tentang kalimat verba transitif dan kalimat verba intransitif. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verba transitif dan kalimat verba intransitif. Kalimat verba transitif ialah kalimat verba yang membutuhkan objek. Nah, kalau kalimat verba intransitif ialah kalimat verba yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya, perhatikan kalimat berikut. Setiap hari Atta membuat video. Nah, setiap hari keterangan Atta subjek membuat predikat video adalah objek. Nah, sekarang anak-anak, di sini kan objeknya adalah kata video. Seandainya kata video ini, objeknya ini kita hilangkan. Kita hilangkan ya. Setiap hari Atta membuat. Apakah kalian bisa paham dengan kalimat ini? Setiap hari Atta membuat. Tidak bisa kan ya? Nah, agar kalimat ini bisa dipahami, berarti kalimat ini membutuhkan
sebuah objek. Nah, makanya di sini kita sebagai kalimat terikat transitif karena dia menunjukkan sebuah itu ya anak-anak. Sudah paham ya mengapa kok verba transitif itu merupakan objek, karena dia tidak memiliki makna atau tidak bisa dipahami apabila tidak ada objeknya. Selanjutnya kita akan kembali pada kalimat-kalimat intransitif. Kalimat verba intransitif ialah kalimat verba yang tidak memiliki objek. Coba ya, setiap hari Atta menyapu. Kalian paham kan ya dengan kalimat ini? Setiap hari Atta menyapu. Nah, kita analisis dulu. Setiap hari keterangan. Atta subjek, menyapu predikat. Nah, ternyata anak-anak, kata kehadiran sebuah objek di kalimat ini, itu kalimat ini sudah bisa dipahami ya kan? Nah, karena dia tidak membutuhkan objek, maka dia disebut sebagai kalimat verba intransitif karena dia sudah memiliki makna atau bisa dipahami tanpa harus diberi sebuah objek. Gitu ya. Dapat disimpulkan ya, jadi untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi ini ada 6 macam ya. Tadi yang pertama banyak menggunakan kata istilah. Lalu yang kedua banyak menggunakan konjungsi. Konjungsinya apa aja? Tadi ada konjungsi temporal, ada konjungsi kausalitas, dan ada konjungsi pertentangan. Oke ya. Lalu yang ketiga, teks eksposisi ini banyak menggunakan kata kerja mental. Nah, lalu yang keempat, teks eksposisi banyak menggunakan kata perujukan. Oke. Lalu yang kelima, teks eksposisi ini banyak menggunakan kata persuasif. Nah, lalu yang keenam, yang terakhir, teks eksposisi ini banyak menggunakan kalimat verba. Nah, kalian kan sudah mengerti ya, tadi juga sudah saya berikan contoh-contohnya. Sekian kegiatan. Nah, sekarang waktunya kita untuk berlatih menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, silakan ikuti tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita untuk berlatih menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, teks yang akan kita analisis ini berjudul pencemaran air sungai di Indonesia. Sebelumnya kita ingat-ingat lagi ya, kaidah kebahasaan teks eksposisi itu kan ada 6. Yang pertama tadi menggunakan kata istilah. Terus yang kedua banyak menggunakan konjungsi. Konjungsinya tadi ada konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, dan konjungsi pertentangan. Lalu yang ketiga banyak menggunakan kata kerja mental. Lalu yang keempat banyak menggunakan kata perujukan. Lalu yang kelima banyak menggunakan kata persuasif. Dan yang terakhir yang keenam banyak menggunakan kalimat verba. Nah sekarang kita coba ya untuk mencari. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu lalu kita cari penanda kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks eksposisi. Apakah benar teks ini bisa dikatakan sebagai eksposisi? Apakah teks ini sudah memiliki tanda-tanda atau kaidah yang sesuai dengan kebahasaan teks eksposisi? Nah, marilah kita analisis bersama-sama. Baik ya, kita baca dulu. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang kemudian menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Ini tipe ya, kemudian maksudnya. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada satu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ayo, kira-kira yang mana? Kata apa? Ya, kata kemudian. Nah, kata kemudian ini merupakan apa? Konjungsi temporal. Ya, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ya anak-anak ya. Oke, kita sudah menemukan satu. Lalu kita lanjut pada paragraf yang kedua. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Nah, sepertinya ini juga ada loh satu lagi yang ditemukan. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Nah, kata mengkhawatirkan ini kegiatannya itu terlihat atau tidak anak-anak? Mengkhawatirkan itu kan kata kerja. Nah, kata kerjanya mengkhawatirkan itu terlihat atau tidak? Tidak terlihat ya. Mengkhawatirkan itu kan berarti abstrak. Kegiatannya seperti apa? Kita tidak tahu. Berarti ini bisa termasuk dalam kata kerja mental. Nah, ini juga ya berarti contoh. Berarti kita temukan lagi kaidah kebahasaan teks eksposisi dalam teks ini. Oke, lanjut ya.
khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang sering tidak bertanggung jawab. Nah, dikarenakan ini termasuk apa, anak? Ya, konjungsi kausalitas. Nah, betul, konjungsi kausalitas ya. Nah, ini juga termasuk kaidah kebahasaan teks eksposisi. Lanjut ya. Pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Tidak ada ya. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan lain-lain. Oke, pencemaran air yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, di sini anak-anak kalimat ini ya, ayo perhatikan. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, kita lihat kalimat ini. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, kita analisis dulu. Kalimat ini termasuk kalimat verba, ya, kalimat verba ya. Pencemaran yang terjadi, nah itu kan subjeknya. Dapat menyebabkan, nah itu predikatnya. Berbagai masalah, itu objeknya. Nah, berarti kalimat verba ini, dia kan berpredikat verba ya kan? Predikatnya menyebabkan, dapat menyebabkan, ini kan kata verba. Nah, sekarang dia masuk kata verba transitif atau intransitif. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah. Nah, objeknya kan berbagai masalah. Seandainya objeknya ini kita hilangkan, ya, pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan. Nah, berarti kan kalimat ini tidak bisa dipahami ya jika tidak ada objeknya. Berarti kalimat ini membutuhkan objek. Berarti kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat verba transitif. Ya, ini kita sudah menemukan lagi. Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini ada lagi berdasarkan laporan. Nah, berarti kan ini kan ada perujukan ya, ada kata perujukan, ada kata berdasarkan. Nah, ini adalah perujukan, merujuk pada laporan yang diberikan oleh direktorat ini. Oke ya, kita tuh sudah menemukan lagi kata perujukan. Lanjut. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, ayo, adakah di sini penanda kebahasaan lagi dalam teks eksposisi? Ayo, ada tidak? Nah, ini ada. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Nah, ini kalimat yang ini. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan. Dia adalah kalimat verba. Ya, jelas karena predikatnya berupa verba, ya kan? Hal ini subjek. Sangat mengkhawatirkan verba. Tapi kalimat ini termasuk verba transitif atau intransitif. Ayo. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih. Nah, ini kita bisa mengatakan ini sebagai objeknya ya anak-anak ya. Aduh maaf. Lihat air sungai ini objek ya sampai titik sampai konsumsi ini adalah objeknya. Nah, kalimat ini ya, hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi. Kalimat ini ialah kalimat verba intransitif. Mengapa? Karena dia itu bisa dipahami tanpa harus menyertakan objeknya. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Nah, berarti kan ini sudah bisa dipahami tanpa adanya objek di dalamnya. Oke, kita sudah menemukan lagi. Oke, lanjut ya. Sumber air yang tercemar tentu akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang mengonsumsi air tersebut. Oke,
Nggak ada ya di sini. Oke, lanjut lagi. Oleh karena itu. Nah, oleh karena itu dia termasuk apa? Konjungsi kausalitas ya. Oleh karena itu sebab akibat. Oke. Untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Nah, kata perlu di sini adalah kata apa? Ya, kata persuasif ya. Perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Nah, oke, berarti di sini kita sudah menemukan ya kata persuasif berupa perlu. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau ya ini bukan memantau kadus air sungai serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Iya, berarti sudah kita menemukan banyak ya kaidah kebahasaan dalam teks ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa teks ini memang benar-benar teks eksposisi karena dia memiliki banyak sekali kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Begitu ya anak-anak cara untuk menganalisisnya. Oke. Baiklah anak-anak, cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar atau mungkin bisa langsung menghubungi Bu Kiki ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.